semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Dunia terkejut, Indonesia kuasai minyak dunia. Pamer 5 kilang minyak, ada yang tercanggih di dunia. Jadi Indonesia semakin banyak mengembangkan gitu ya, kilang-kilang minyak ini. Wah, terobosan Indonesia untuk menuju negara maju memang terlihat jelas sudah gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kemarin dijanjiin Pak, 2 tahun lagi Pak, 3 tahun lagi. Ya kan saya kan nggak ngecek tiap hari kan. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi, saya sudah dengar dari dirut-dirut sebelumnya. Saya belak-belakan memang biasa. Tender udah 2 kali. Makin ini gitu ya, terlihat bagaimana keberanian Indonesia terobosan. Dan progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir ya. Saya nggak ikuti. Ini aja. Dunia gitu. Memang menghendaki kita untuk impor terus. Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. Kilang minyak sendiri 323 triliun impor kita petrokimia. Gitu, negara tuh pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri. Karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Iya. Kok nggak kita lakukan malah impor? Segera bisa kita atasi hambatan-hambatan yang ada ya terkait dengan perizinan dan sebagainya. Pokoknya masalah-masalah yang ada di dalam negeri terkait dengan peraturan itu kita akan selesaikan. Seberapa cepat sih Pak yang diharapkan oleh Pak Menteri itu? Pak Menteri mengharapkan secepat mungkin. Pemerintahan Presiden Joko Widodo berambisi Indonesia bisa memiliki kilang baru. Namun, Presiden Jokowi mengaku kesal karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak kunjung terrealisasi. Hal ini diperparah dengan adanya sejumlah insiden kebakaran di kilang-kilang milik Pertamina. Untuk itulah keseriusan Jokowi membangun kilang ini dikawal langsung oleh Kapolri, Jaksa Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Gitu ya. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terrealisasi. Jokowi juga meminta Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan Dirut Pertamina, Nike Widiawati untuk serius mengawal pembangunan kilang minyak. Setidaknya selama memimpin, Jokowi telah membangun 5 kilang raksasa dan mengembangkan kapasitas kilang-kilang yang sudah ada di Indonesia. Salah satu yang digadang-gadang akan menjadi kilang tercanggih di dunia adalah kilang minyak PT Pertamina di Tuban. Tahu di bahwa mana ini tuh? juga sudah sejak tahun 97-98 dibangun dan berhenti. Ada yang Dan tercanggih ini juga kita nih. mulai lagi. Ini kalau Tuban, bisa nanti ya? produksinya sudah maksimal, bisa menghemat devisa itu 4,9 miliar US dollar. Jadi Indonesia memang Gede betul serius sekali. untuk ini gitu ya, mandiri gitu. Kurang lebih 56 Sendiri. triliun ini merupakan substitusi. Produsen gitu. Karena setiap tahun kita impor. Padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan. Ini yang sering saya sampaikan bolak-balik. Hingga kita harapkan kalau ini betul-betul berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, terasa kita akan menjadi jauh lebih baik. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Tetapi jangan lupa bahwa kilang kita ini kan ada penugasan, ya, sehingga mau katakanlah crack spreadnya bagus, crack spreadnya lagi minus, kita harus produksi untuk kemandirian energi tadi. Jadi ada dual role sebenarnya, dual role untuk memastikan kemandirian energi dan termasuk BBM untuk masyarakat kita, dan di sisi lain kita mengoptimalkan bagaimana kita melihat produk mix yang cocok untuk kilang-kilang kita.
Proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina di Tuban menelan dana 15 miliar dolar Amerika Serikat hingga 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 225,37 triliun rupiah. Pembangunan ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2026 mendatang. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengatakan, pembangunan kilang minyak di lahan seluas 900 hektar ini bakal memberi dampak besar bagi masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai salah satu kilang tercanggih di dunia, kilang Pertamina Tuban memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300.000 barel per hari yang akan menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasolin dan diesel. Kilang Tuban juga akan menghasilkan 4 juta liter aftur per hari serta produksi petrokimia sebesar 4,25 juta ton per tahun. Selain itu, bahan bakar minyak yang dihasilkan akan bersifat ramah lingkungan. Dari sisi pendapatan negara, pembangunan kilang akan memberikan dampak signifikan bagi keuangan negara. Cadangan devisa akan meningkat hingga 12 miliar dolar Amerika Serikat per tahun dan penerimaan pajak yang diprediksi mencapai 109 miliar dolar Amerika Serikat. Selama ini Pertamina tercatat sebagai kontributor tertinggi bagi keuangan negara melalui pajak, dividen, dan signature bonus, serta pemasukan lainnya. Inilah salah satu dedikasi Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mendukung keuangan negara yang sehat. Pembangunan dan modernisasi kilang nasional akan menggairahkan industri dalam negeri yang sejalan dengan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang mencapai 35%. Tentunya hal ini jadi peluang bagi industri dalam negeri untuk bermitra dengan Pertamina untuk menyukseskan mega proyek pembangunan dan pengembangan kilang. Belajar dari pengalaman, pembangunan kilang dampaknya sangat signifikan dalam membangun sebuah kota industri dan perdagangan dengan pesat. Pembangunan kilang ini disebut membuka lapangan pekerjaan yang besar. Tercatat lapangan kerja akan tercipta untuk 172.000 orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak pekerjaan proyek sampai operasional berjalannya kilang. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, masyarakat akan mendapatkan sumber penghasilan sehingga daya beli meningkat yang pada gilirannya akan mendorong kehidupan masyarakat yang sejahtera. Perekonomian kota yang dibangun kilang juga akan tumbuh dengan cepat. Selain itu, industri besar maupun kecil juga tumbuh signifikan. Sebab keberadaan proyek tersebut juga akan menciptakan peluang usaha skala kecil. Terhambatnya pembangunan kilang minyak Pertamina karena ada permainan mafia, di mana mafia tidak ingin Indonesia mampu produksi minyak mandiri dan lepas dari jerat impor. Keberadaan mafia migas dalam mega proyek pembangunan kilang Pertamina di Batam begitu terasa nyata. Selain itu, terendus keberadaan mafia dalam berbagai mega proyek antara Pertamina dan sejumlah perusahaan raksasa minyak yang berujung pada kegagalan. Untuk itu, pemerintah dan jajarannya terus melakukan investigasi untuk membuktikan keterlibatan mafia dalam batalnya sejumlah kontrak kerjasama pembangunan kilang minyak Pertamina di berbagai daerah. Sumber minyak mentah yang ada di Indonesia harus diolah di dalam negeri dengan melakukan pembangunan dan permajaan kilang. Sebab Indonesia akan mendapat manfaat jika kapasitas kilang dapat memenuhi kebutuhan, sehingga ketahanan energi nasional dapat meningkat dan Indonesia tidak perlu lagi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak atau BBM dari luar negeri. Tidak lagi bergantung dari luar negeri gitu. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi Indonesia membangun lebih banyak lagi kilang-kilang minyak untuk produce sendiri gitu kan, untuk mandiri gitu. Ya sebab Indonesia juga kan ada dia punya sumbernya sendiri gitu ya, sumber gas alamnya pun memang ada sendiri gitu. Tinggal lagi untuk produksinya ya perlu kilang lah gitu kan, untuk memproduksi sendiri gitu. Jadi inilah nih yang dibangunkan oleh Indonesia gitu ya, kilang-kilang minyak yang lebih canggih lagi nih. Wah, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.